Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran basis data MariaDB atau MySQL bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang Relational Database Management System atau yang sering disingkat dengan RDBMS. Teman-teman, apa sih itu RDBMS? Ya, RDBMS seperti yang sudah kita ketahui bahwa dia adalah sebuah model relasional, relasi. Suatu database dibangun dengan banyak tabel. Jadi nanti antar tabel saling berrelasi, berhubungan satu dengan yang lainnya. Sebuah tabel terdiri dari kolom-kolom yang sudah kita pelajari sebelumnya dan dilengkapi dengan baris yang merupakan data atau konten, ya, atau informasi, satu informasi. Jadi kumpulan beberapa kolom nanti bernilai sebuah informasi. Namun, ya, dalam mengelola suatu basis data atau database yang terintegrasi diperlukan suatu konsep untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lainnya, di mana nanti hubungannya melalui key atau kunci, biasanya dikenal dengan istilah primary key dan foreign key. Nah, itulah yang disebut dengan Relational Database Management System. Baik teman-teman, fungsi RDBMS ya, di sini ada servernya, nanti terhubung lewat jaringan. Nanti untuk kliennya ada user aplikasi, ya, user aplikasi 1, 2, 3 dan seterusnya. Nanti si RDBMS-nya mengambil data dari DB file. Ini fungsi-fungsinya ya teman-teman ya. Baik, perbedaan RDBMS dengan DBMS apa sih? Ya, teman-teman, perbedaan utama Relational Database Management System dengan Database Management System adalah, ya, RDBMS menyimpan data dalam bentuk tabel yang terdiri dari kolom dan baris, ya. Apakah dengan begitu DBMS tidak terdapat tabel? Ya, boleh jadi dalam sebuah DBMS memiliki tabel, namun tabel tersebut belum direlasikan satu dengan yang lainnya. Dengan adanya RDBMS ini, data yang terdapat dari suatu tabel dapat dihubungkan dengan tabel lain, sedangkan DBMS nanti datanya disimpan sebagai file, ya. Baik teman-teman, kita akan belajar tentang jenis-jenis relasi pada RDBMS, ya. Sudah cukup populer relasi ini. Yang pertama one to one, satu ke satu. Yang kedua one to many, satu ke banyak. Yang ketiga many to many, banyak ke banyak, ya. Nah, tadi ketika ingin merelasikan satu tabel dengan tabel lain, maka butuh kunci, butuh key. Ya, di tabel master, di tabel referensi nanti ada istilahnya primary key. Primary key ini nanti biasanya ada di setiap tabel sebagai field kunci, bersifat unik, tidak boleh sama, dan di indexing ya oleh DBMS. Nanti kita akan belajar juga tentang konsep indexing di dalam DBMS, ya. Lalu nanti ada istilah foreign key sebagai duta, ya. Duta perwakilan tabel master ke tabel relasi, di mana fieldnya mengacu ke tabel master, ya, ke tabel referensinya, berperan sebagai duta, ya, dari tabel master atau tabel acuan. Seperti kita ketahui, kedua buah negara, teman-teman ya, contohnya, ketika ada hubungan diplomatik, maka ditandai dengan adanya duta besar. Ya, di Indonesia ada duta besar Malaysia, Singapura, Amerika, dan seterusnya, ya. Berarti Indonesia melakukan hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Indonesia tidak melakukan hubungan diplomatik dengan Israel, maka di Indonesia tidak ada kedubes Israel. Itu contohnya. Begitu juga tabel. Maka ketika tabel itu berrelasi satu dengan yang lainnya, maka teman-teman nanti adanya duta, ya, dari tabel master atau tabel acuan, di mana detail datanya berada di tabel acuan, di tabel master. Nah, biasanya yang didutakan itu adalah primary key di tabel acuan,
atau di tabel master, atau di tabel referensi. Ya, teman-teman, kita akan contohkan jenis-jenis relasi. Yang pertama, one to one. Ya, one to one, teman-teman ya. One to one di mana terjadi dua tabel ini tapi hubungannya relasinya satu ke satu. Ya, satu orang pegawai hanya memiliki satu tabel gaji, ya, satu struktur gaji, ya. Satu gaji dimiliki oleh satu pegawai. Jadi hubungannya hanya satu ke satu, ya. Kalau kita lihat ID PEK 1, ID PEK 1, nggak mungkin di sini ID PEK-nya satu lagi. Ya, nanti kalau di sini satu lagi, teman-teman bingung. Si Tarom ini gajinya 5 juta atau 3 juta, gitu ya. Jadi akan membingungkan bagian keuangan, ya. Kalau si Tarom memilihnya pastinya 5 juta, ya. Perusahaan pastinya milihnya lebih kecil 3 juta, kan jadi rancu ya. Oleh karena itu, di sini primary key-nya 1, ya. Di sini juga tidak boleh lebih 1. Jadi relasinya adalah one to one, gitu ya. Kenapa terjadi relasi one to one? Biasanya, teman-teman, ya, sebenarnya boleh gabung, cuma teman-teman, masalah gaji ini sensitif, ya. Nanti hanya boleh diakses oleh user tertentu, sehingga dipisahkanlah teman-teman gaji ini ke tabel lain, ya. Nanti ada gaji pokok, tunjangan jabatan, ya, teman-teman, ya, transport, BPJS dan seterusnya dipisahkan ke tabel lain. Nah, ketika tabel pegawai berrelasi dengan tabel gaji, maka relasinya adalah one to one. Seorang pegawai hanya memiliki satu struktur gaji hanya untuk seorang pegawai, one to one, ya, seperti itu. Ya, baik, selanjutnya one to many. Nah, ini cukup banyak contohnya, teman-teman ya. Nah, contohnya ya di video selanjutnya kita sudah praktekkan nih ya, membuat dua tabel yang berrelasi jenis produk dengan produk. Ya, satu jenis produk memiliki banyak produk. Ya, contohnya di sini kulkas radio. Ya, ID jenisnya 11. 11 itu apa? Elektronik. Jadi sebagai duta foreign key-nya, primary key-nya di mana? Ya, mengacunya ke mana? Mengacunya ke primary key tabel master atau tabel acuan. Ya, tahu tempe. Ya, ID jenisnya nomor 2. Nomor 2 makanan. Ya, berarti teman-teman satu jenis produk, satu one, memiliki banyak produk, many. Jadi one to many, gitu ya. Tapi kalau dibalik, satu produk hanya berjenis satu jenis produk. Ya, kulkas jenisnya hanya elektronik, gitu ya. Nggak mungkin makanan atau minuman, gitu, atau furniture, gitu ya. Jadi teman-teman, relasinya satu ke banyak. Satu jenis produk bisa ya memiliki banyak produk, walaupun bisa juga hanya satu. Contohnya di sini furniture nih, meja nomor 3 ya, cuma satu furniture karena di inputnya baru satu produk. Nanti mungkin ada kursi, ada lemari, gitu ya. Jadi kan one to many, satu jenis produk memiliki banyak produk. Ya, contoh lainnya teman-teman, sudah many to many ya. Contoh lainnya teman-teman yang one to many adalah misalnya di sini agama, 1 Islam, 2 Kristen Protestan, 3 Kristen Katolik, 4 Hindu, 5 Buddha, gitu ya. Di sini pegawai ada Budi, ada Siti, ada Alex, ada Imade dan seterusnya. Budi Siti misalnya ID agamanya 1, berarti satu agama dianut oleh banyak pegawai. Yang beragama Islam banyak, Hindu banyak, Buddha banyak, gitu ya. IGD Uputut misalnya ID agamanya 4, berarti Hindu. Jadi satu agama, kalau contoh lain ya, satu agama dianut oleh banyak pegawai. Tapi kalau dibalik, seorang pegawai hanya menganut sebuah agama, gitu ya. Tapi tetap disebutnya one to many, gitu ya. Baik, contoh one to many nanti banyak kalau kita sudah praktekkan tentang relational database management system. Terakhir teman-teman ya, many to many relationship ya. Many to many relationship ini teman-teman terjadi apabila ya dua tabel yang saling berrelasi itu tidak bisa langsung, tapi melalui tabel perantara atau tabel ketiga, gitu ya. Banyak pegawai mengikuti banyak kursus diikuti oleh banyak pegawai. Jadi many to many-nya nanti terhubung di sini, di tabel ketiga ya, di tabel ketiga.
Ya, baik teman-teman ya, seorang pegawai mengikuti banyak kursus. Ya, misalnya Tarom satu-satu mengikuti 1-2 kursus 1-2 PHP MySQL dan PostgreSQL. Terusnya di sini kursus 1-1 khusus PHP dan MySQL diikuti oleh Tarom sama Nasrul gitu ya. Ini contoh gitu ya teman-teman ya. Jadi banyak pegawai mengikuti banyak kursus diikuti oleh banyak pegawai di mana? Di pegawai kursus. Contoh lain, perpustakaan. Ini buku, ini anggota buku ya, ini peminjaman. Banyak anggota perpus meminjam banyak buku dipinjam oleh banyak anggota perpus ya. Seperti itu. Jadi teman-teman ketemunya mereka di peminjaman buku atau toko online. Di sini misalnya apa teman-teman? Pelanggan, di sini barang, banyak pelanggan membeli banyak barang dibeli oleh banyak pelanggan, kan many to many ya. Jadi butuh tabel perantara, tabel ketiga ya. Jadi kalau one to one dan one to many hanya 2 tabel, cukup 2 tabel, tapi many to many dia butuh tabel perantara, butuh tabel ketiga untuk merelasikannya. Begitu ya teman-teman ya. Baik, dengan adanya RDBMS tersebut, maka nanti di sisi struktur query language ada 2 jenis join. Yang pertama inner join yang beririsan, yang kedua outer join yang tidak beririsan. Nanti yang outer join di breakdown lagi menjadi 2, left join sama right join. Gitu ya. Nah, yang inner join nanti yang beririsan. Ya, berarti nanti tampilkan dari tabel kiri, dari tabel kanan, ya. Dari tabel kiri yang digabung dengan tabel kanan, tapi jenisnya inner join, maka yang ditampilkan yang beririsan saja. Misalnya di sini A, H, F sama E gitu ya. Di mana terjadi relasi on gitu ya. Di tabel kiri ada field apa, di tabel kanan ada field apa. Nanti kita akan praktekkan ya untuk klausa inner join. Jadi join yang hanya beririsan. Lalu teman-teman ini contohnya nih. Ya. Yes, pada video sebelumnya kita sudah praktekkan, cuma belum ada join table. Nah, joinnya begini. Tampilkan dari tabel produk semuanya. Semua kolom. Dari tabel jenis produk namanya. Dialiaskan ke jenis ya. Dari tabel produk yang di inner join dengan jenis produk. Di mana terjadi relasi on, di tabel produk ada ID jenis. Ada ID jenis sebagai foreign key. Di tabel jenis produk sebagai master ada primary-nya ID. Jadi yang menyebabkan relasi keduanya, contohnya tadi sudah ada di sini ya. Nah ini ya. Ya, di tabel produk ada ID, di tabel jenis produk ada ID, di tabel produk ada ID jenis. Jadi ID sebagai primary key-nya didutakan, diwakilkan di tabel produk ya sebagai apa teman-teman? Foreign key. Inilah yang menyebabkan relasi keduanya gitu ya. Nanti kalau menggunakan join table yang klausanya inner join teman-teman, berarti yang beririsan saja ya, seperti itu. Berarti di sini yang jenisnya furniture kenapa nggak ada teman-teman? Ada ya. Yang minuman kenapa nggak ada? Ya karena belum diinput. Jadi minuman nanti tidak akan tampil karena belum ada teman-teman produk yang jenisnya minuman gitu ya. Kan baru elektronik, radio kulkas, makanan tahu tempe, furniture, meja. Minuman belum. Kalau inner join yang hanya beririsan saja ya, yang hanya beririsan saja. Sebenarnya di tabel jenis ada furniture nih teman-teman ya. Ada furniture tuh ya. Cuma belum diinput, maka furniture tidak ditampilkan karena tidak beririsan gitu ya, tidak inner join. Gimana tetap mau ditampilkan jenis produk minuman walaupun belum ada produknya gitu ya. Maka teman-teman gunakan klausa outer join yang misalnya left. Tergantung posisi joinnya ya. Ya kebetulan tabel kirinya nanti tabel jenis ya, nanti didahulukan atau diprioritaskan adalah yang tabel kiri. Nah, nanti query-nya hampir sama dengan yang inner join, cuma ganti klausa left. Kalau left, berarti teman-teman, yang tidak beririsan di sisi kiri join ditampilkan juga. Misalnya, yang tidak beririsan B sama D. Nanti B sama D-nya ditampilkan, karena klausanya left join berarti memprioritaskan
ya atau mendahulukan ya join yang sebelah kiri, yang beririsan ditampilkan, yang tidak beririsan pun yang sebelah kiri nanti teman-teman ditampilkan juga. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Ini ada join. Sebelah kirinya jenis, sebelah kanannya produk. Maka kalau menggunakan klausa left join, maka mendahulukan sisi join table sebelah kiri jenis. Maka produk kategori yang minuman tetap ditampilkan karena sebelah kirinya kan ada jenis minuman. Belum ada produknya tetap ditampilkan karena yang tidak beririsan teman-teman pun ditampilkan. Ya, joinnya yang sebelah kiri ya. Sebelah kirinya ini kan join tengah. Sebelah kanannya produk, sebelah kirinya jenis. Berarti kan left ya, kiri ya. Berarti mendahulukan, memprioritaskan adalah tabel jenis produk. Maka di tabel jenis yang belum ada produknya yaitu minuman tetap ditampilkan. Nanti contohnya untuk apa lagi? Misalnya ya, di suatu daerah ada penduduk, lalu ada 5 agama gitu ya. Lalu misalnya ya, di daerah tersebut tidak ada satu penduduk pun yang beragama Buddha gitu ya, misalnya. Ya. Maka nanti kalau menggunakan join table untuk statistik sensus penduduk ya, nanti agama Buddha nggak tampil kalau menggunakan inner join karena belum ada satu penduduk pun yang menganut agama Buddha. Nah, ketika ingin mensensus ya, ada berapa orang sih yang beragama Buddha gitu ya, nanti jangan pakai inner join, tapi pakai outer join, misalnya yang left. Misalnya yang agamanya sebelah kiri, yang penduduknya sebelah kanan dari join. Berarti kita mendahulukan sisi kiri. Begitu ya teman-teman ya. Contohnya ini minuman belum ada produknya nih, tapi tetap mau ditampilkan gitu ya. Maka gunakan outer join yang left. Nah, kalau yang right, kebalikan. Ya, teman-teman, dia mendahulukan sisi kanan join. Ya, di sini kan ada right join. Join sebelah kanannya tabel kanan, sebelah kirinya tabel kiri. Maka ya, data C yang tidak beririsan karena dia sebelah kanan tetap ditampilkan. Yang beririsan tetap ditampilkan, tapi yang tidak beririsan di sebelah kanan karena right join ya, itu ditampilkan. Ya, contohnya dengan kasus tadi, ya ini mirip inner join jadinya ya. Karena kan di tabel produk mengacu semua ke jenis. Cuma minuman sebelah kiri nih, ini kan join nih ya, join ya. Join sebelah kanannya produk, sebelah kirinya jenis ya. Kan mendahulukan right, sebelah kanan mendahulukan produk, maka yang kiri tidak didahulukan. Nanti misalnya ya, ada produk yang tidak berjenis, misalnya apa ya? Misalnya yang kerajinan tangan gitu ya. Nanti yang jenisnya kerajinan tangan, nanti misalnya ada produk ya, yang kerajinan tangan di jenis belum didaftarkan kerajinan tangan. Nanti produk tersebut ditampilkan karena mendahulukan sisi kanan. Seperti itu, teman-teman. Baik, demikianlah teman-teman tentang materi relasional database management system. Di video selanjutnya kita akan desain database dulu, lalu kita praktekkan tentang klausa join table. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.